Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Klinik Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya akan ngasih tahu ke teman-teman semua yang kemungkinan siapa tahu ada yang sedang memperbaiki sebuah kipas. Kemudian di dalam kipasnya itu ada yang dinamakan dengan pius atau pengaman, di mana pius ini sering mengalami kerusakan, di mana salah satu ciri kerusakan pius itu kipas atau dinamo kipasnya ketika dicolokkan ke listrik itu sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan, bahkan getaran pun tidak ada. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan, tetapi mohon maaf di sini bukan bermaksud saya menggurui, tetapi hanya ngasih informasi saja bagaimana cara membuka pius atau mengganti pius di gulungan kipas. Nah, untuk gulungannya saya contohkan menggunakan gulungan yang sudah tidak terpakai atau gulungan yang sudah lemah atau tidak bisa diperbaiki, tetapi di sini ada pius, di dalamnya ada pius, dan itulah yang saya akan berikan contoh atau informasi bagaimana cara mengganti piusnya. Dan di sini juga saya sudah menyiapkan beberapa pius ya. Pius di sini saya menyetok pius karena saya sering memperbaiki kipas, jadi saya juga nyetok supaya jika ada kasus kerusakan pius maka saya sudah mudah untuk menggantinya. Untuk jenis piusnya teman-teman bisa perhatikan. Oke teman-teman, kita lanjutkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk teman-teman, yaitu pertama harus hati-hati dalam membuka gulungan ini, karena perlu teman-teman ketahui bahwa gulungan ini mudah sekali bagian kawatnya itu putus. Di sini terdapat banyak sekali gulungan kawat dengan ukuran sangat kecil sekali, hampir sama dengan rambut ya. Jadi usahakan jangan sampai putus, satu pun jangan sampai putus ketika teman-teman membuka gulungan ini, karena kalau sampai putus satu atau bahkan lebih dari dua, itu sangat kesulitan untuk menyambungnya karena sangat rapuh. Efek dari terlalu lama digunakan kipasnya menyebabkan gulungannya panas, dan disitu sangat mudah patah untuk kawat-kawatnya ini. Oke, kita lanjutkan sekarang proses membuka pius ya. Di sini ada pius, biasanya itu digabung di dalam gulungan. Fungsinya pius ini ketika mengalami over atau panas yang berlebihan ketika gulungannya ini sedang dihidupkan, maka pius ini akan putus atau akan menjadi pengaman sehingga gulungannya tidak jadi terbakar. Dan saya juga informasikan kenapa pius ini putus, kenapa terbakar, yaitu salah satu penyebab pius putus ini sekali lagi pertamanya itu awalnya itu asnya atau bosingnya itu mengalami seret, kekurangan oli karena pemakaian yang sudah terlalu lama dapat menyebabkan olinya kering, kemudian bosingnya seret, dan disitu kipas tidak nyala. Tetapi terkadang kita lupa posisi kipas dalam kondisi hidup sehingga hanya bergetar, tidak berputar, tetapi tidak dimatikan, dan kipas pun menjadi panas berlebihan, over, maka pius ini akan bekerja atau mati. Oke, paham ya? Dan sekarang kita buka. Di sini ada tali teman-teman, talinya ini teman-teman harus buka. Nah, menggunakan gunting atau apa, dan harus hati-hati, tetap hati-hati. Nah, di sini juga ada tali. Ingat teman-teman, hati-hati ya, jangan sampai gulungan kawatnya itu ada yang putus, karena gulungan yang sudah digunakan atau kipas angin yang sudah digunakan dalam jangka waktu yang lama itu akan keras. Kabel-kabel ini dan juga talinya ini akan keras, sangat berbeda dibandingkan dengan gulungan kipas yang masih baru. Nah, teman-teman di sini sudah kelihatan, di sini ada piusnya, teman-teman bisa lihat. Nah, pius ini mirip dengan pius yang baru ini ya. Posisinya begini dan kakinya ada dua ya, teman-teman.
Nah, di sini juga ada kawat yang melintang, teman-teman. Perhatikan di sini ada kawat dan di sini sedikit menghalangi. Dan diusahakan jangan sampai putus ya, teman-teman. Jadi berusahalah supaya tidak merusak kawatnya. Sekali lagi, jika kawatnya putus maka sudah selesai, sudah sangat sulit untuk diperbaikinya. Dan mohon maaf di sini suasananya berisik karena di pinggir jalan. Oke teman-teman, saya sangat kesulitan di sini dan saya akan mengakalinya. Saya tidak akan memaksa untuk mencungkil piusnya karena sangat berbahaya, karena sudah menempel di gulungan. Jadi saya akan memotong kakinya saja. Ini ada 2 buah kaki yang ditutupi dengan pelindung kabel. Saya akan coba putuskan menggunakan tang ya. Baik, perhatikan teman-teman. Saya akan copot, saya akan gunting saja kedua kaki dari pius ini. Nah, sudah saya gunting teman-teman. Yang satunya kemudian saya akan gunting juga. Nah, perhatikan teman-teman, kedua kaki pius sudah putus. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman tidak punya pius karena mungkin di kampungnya jauh dari toko, maka teman-teman bisa langsung menshortkan kedua kaki ini secara langsung. Jadi teman-teman harus membuka penutup ininya terlebih dahulu ya. Penutup dari kawatnya saya akan contohkan. Nah, di sini ada bungkus, ada pembungkusnya. Teman-teman harus membukanya terlebih dahulu dan ingat tetap selalu hati-hati. Jangan sampai hanya gara-gara kerusakan sepele pius maka gulungan kipas di rumah Anda menjadi parah atau menjadi rusak. Nah, yang kedua juga dibuka bungkusnya. Yang masih menonton jangan lupa subscribe ya teman-teman, dukung channel ini supaya terus berkembang. Dengan cara subscribe dan jempolnya mana nih jempolnya, jangan pelit-pelit, jempol gratis. Dan silahkan komentar juga jika ada hal-hal yang masih ingin dipertanyakan. Nah, di sini sudah terlihat 2 buah kawat ya. Kawat ini teman-teman bisa dipelintir saja langsung ya jika teman-teman jauh dari toko untuk mendapatkan piusnya. Nah, teman-teman tinggal dipelintirkan saja seperti ini, kawatnya jadi satu. Nah, seperti ini ya teman-teman, tuh kan gampang kan. Pelintir sampai beberapa kali pelintiran ya, pastikan kuat. Ya, caranya sangat mudah ya teman-teman, seperti ini. Dan nanti ketika sudah selesai, ini teman-teman harus setelah dipelintir ini teman-teman harus pastikan aman ya, masukkan ke dalam, kemudian diikat menggunakan tali tali tis atau tali apa sih deh? Tali ripet ya, tali ripet. Misalnya punya tali ripet, gunakan tali ripet, atau jika tidak punya menggunakan benang bangsoa ya buat mesol sepatu, diikat supaya kuat. Atau selanjutnya jika teman-teman ingin mengganti ya kembali lagi harus membukanya. Sebaiknya sih kalau emang ada piusnya itu diganti menggunakan yang baru ya, supaya kipas atau gulungan ini ketika mengalami oper kembali maka akan aman. Nah, tinggal sambungkan saja teman-teman, caranya seperti ini ya. Teman-teman bisa menggunakan solder di sini, dan untuk pelindung kabel ini teman-teman juga bisa beli ya, ada di toko spare part biasanya ada. Nah, tinggal disambungkan ke pertama kaki yang ini ya. Saya contohkan saja ini.
tidak rapih, tidak apa-apa, yang penting teman-teman paham aja dulu deh. Nah, tinggal digabungkan seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, sudah saya pelintir. Jika menggunakan solder akan lebih mudah, tinggal disolder saja. Nah, yang satunya teman-teman tinggal konsletkan atau sambungkan di kawat yang satunya seperti ini. Saya pikir sampai di sini juga teman-teman sudah paham kan? Nah, pokoknya lakukanlah serapih mungkin deh. Di sini saya hanya mencontohkan saja, tidak terlalu rapih. Yang penting caranya teman-teman bisa paham ya. Nah, sisanya teman-teman bisa gunting di sini. Atau kalau mau teman-teman bisa membuka ininya juga bisa ya, membuka apa namanya nih? Membuka ini pelindung yang lainnya. Saya akan contohkan ya. Oke, saya tidak akan mengguntingnya dulu, saya akan mencontohkan untuk membuka ini. Ini di sini saya akan buka dulu supaya bisa kelihatan. Oke, talinya saya buka, tali yang kedua juga buka. Nah, dan tetap hati-hati ya karena di sini posisinya sudah kering. Nah, kabel yang ini, kabel yang tadi pius ini nyambungnya di selang yang ini, saya buka pelan-pelan. Hati-hati karena di sini ada kabel serabut ya yang terhubung di kabel. Nah, teman-teman bisa perhatikan sudah copot ya. Ini kawat yang ini satu, ini hati-hati nih jangan sampai putus nih, lihat kan? Nih jangan sampai putus karena ini adalah jalurnya ya teman-teman. Perhatikan jangan sampai putus. Nah, yang kedua dia nyambung yang sebelah sini. Kita buka dengan hati-hati juga ya. Sangat ekstra hati-hati. Nah, teman-teman. Nah, yang satunya ini kabelnya itu masuk ke kapasitor ini. Nah, teman-teman di sini bisa membuka selangnya teman-teman dengan cara dipencet-pencet dulu supaya tidak keras. Oke. Kita cabut ya teman-teman pelan-pelan. Putus ini, harus diganti nih, harus diganti yang baru. Oke, karena putus ya, karena sobek, sekalian saya buka saja semuanya. Dan teman-teman bisa menggunakan selang bakar ya, di toko elektronik banyak. Nah, sudah kelihatan teman-teman. Ya, putus nih. Tuh kan sudah saya bilang teman-teman. Resiko mengganti pius ini menyebabkan gulungannya putus, dan benar saja saya juga di sini melakukan kesalahan, yaitu menyebabkan kawatnya putus teman-teman. Inilah resiko ketika mengganti pius, jika kurang hati-hati dapat menyebabkan masalah yang lebih besar. Dan contohnya di sini saya juga melakukan kesalahan nih teman-teman, menyebabkan pius ini putus. Oke, meskipun putus anggap saja saya tidak melakukan kesalahan, dan anggap saja kawat yang putus ini masih nempel ya, masih nempel. Mohon maaf nih, saya juga melakukan kesalahan meskipun saya sudah mencoba untuk hati-hati, tapi tidak apa-apa, ini hanya contoh saja. Nah, setelah terbuka maka teman-teman bisa menyolder atau melilit seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lilit, kemudian dibungkus menggunakan selang bakar atau kabel pembungkus. Yang satunya teman-teman hubungkan di sini juga ya. Kita buang dulu kawat yang lama, kemudian kita pelintir di sini. Nah, kemudian teman-teman bisa membungkus. Di sini harus dibungkus ya teman-teman, harus dibungkus. Di sana nih harus dibungkus juga. Dan anggap saja sudah terbungkus seperti ini. Yang sininya kena pecah tadi, tapi masih ada sedikit, saya pasangkan. Nah, setelah terbungkus seperti ini teman-teman tinggal selipkan di sini dan tinggal diikat menggunakan apa ya namanya, tali ripet, tali tis, atau menggunakan benang sol sepatu. Diikat aja begitu gampang. Oke, saya akan contohkan.
Nah, di sini saya contohkan teman-teman menggunakan benang, ini bukan benang sol sih, tapi saya contohkan saja ya. Nah, diikat seperti ini teman-teman. Jangan menggunakan benang plastik ya, karena akan meleleh. Nah, anggap ini benang sol atau tali ripet, kemudian teman-teman tinggal ikat saja sampai kuat ya. Nah, seperti inilah. Meskipun di sini tidak rapi, yang penting teman-teman bisa paham ya, seperti ini caranya mengganti pius. Dan sekali lagi hati-hati supaya kawat gulungannya tidak putus seperti yang saya sudah lakukan tadi. Ternyata apa yang sudah saya lakukan itu menyebabkan kawatnya putus. Oke teman-teman, saya pikir sudah paham. Semoga video ini bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.